Duduk ya? Iya. Udah nyaman duduknya? Sudah. Gimana kabarnya Kak Eca hari ini? Alhamdulillah baik sih Kak. Alhamdulillah baik. Tadi habis dari mana? Mau kemana nih? Tadi habis UAS. Habis UAS apa nih? Oh, belum selesai UASnya? Iya, masih belum selesai Kak. Dari di minggu ini masih ada mata kuliah yang belum UAS. Jadi hari ini ke kampus buat UAS. Berarti liburnya kapan? Masih lama belajar liburnya ya? Iya, kayaknya pertengahan Januari itu udah mulai ini sih Kak. Mulai libur kuliah kayaknya. Berarti kampusnya ini ya? Apa? Tinggalan sendiri ya liburnya? Iya, karena ya swasta ya Kak, jadi lebih molor daripada negeri. Jadi yang lain udah pada libur. Iya. Oke. Apa ini? Kak Eca sehari-harinya ngapain nih? Selain kuliah? Ya kuliah sama ikut organisasi aja sih Kak. Organisasi apa ya? Kalau di kampus ini saya ikut 5 aja. 5 aja. Nggak ada KM, nggak ikut KM? Iya, enggak. Oh enggak. 5 jadi apa Kak Eca? Untuk sekarang ini sih Kak, jadi ketua departemen gitu sih. Departemen apa nih? Departemen penanganan. Oh penanganan. Penanganan itu yang kayak gimana Kak Eca? Jadi kayak dalam bagian ngedit-ngedit gitu loh Kak, kalau misalnya ada hari-hari besar kayak gitu. Edit fit gitu ya? Iya, betul. Oh biasanya kalau tahun baru ini bukannya kayak ada ospek jurusan, terus ada proker-proker gitu nggak sih Kak Eca? Ini malah biasanya. Iya sih Kak, untuk di bulan Januari ini memang sih lagi ada acara. Mau ada acara apa nih? Mau ada acara Orimaru kan, karena di Desember kemarin sudah ada LKM, jadi diteruskan. KM-nya gabung atau gimana kemarin? Iya, untuk kemarin biasanya kan kalau kita kan sendiri ya Kak ya, prodi. Tapi ya untuk tahun ini kita gabung sama fakultas sama prodi lain sih. Nanti akak ngurangin beban dikit lah. Iya Kak. Orimaru rencananya di mana? Biasanya di villa nggak sih aja? Iya, untuk tahun ini Orimarunya di villanya punyanya kampus sendiri sih Kak, di Kalikati ya. Oh, berarti nggak di villa yang lain ya? Iya, enggak. Acaranya tanggal berapa? Tanggal 21, 22 Januari. Berarti sekitar 2 minggu lagi nggak sih? Iya Kak. Gimana persiapannya? Lagi hektik-hektik pastinya. Iya sih Kak, pastinya ya. Tapi alhamdulillahnya sih kayak udah hampir selesai lah. Jadi udah booking juga atau gimana? Iya sudah, coba tinggal persiapan ya kayak bahan-bahannya aja. Semangat ya Kak Eca. Iya, Karena 2 minggu lagi pasti nggak sabar. Oke, saya makasih banget buat Kak Eca pada siang hari ini. Habis puas lagi nyempet-nyempetin buat datang ke saya, pasti ada yang mau Kak Eca ceritakan ke saya begitu itu. Iya, benar Kak. Oke, sebelumnya saya mau nyampein di sini kita waktunya cuma sekitar 15-30 menit karena saya akan ada schedule lain. Apakah Kak Eca bersedia atau mau schedule ulang nih Kak? Bersedia sih Kak, kayaknya sudah cukup. Cukup ya? Iya cukup. Alhamdulillah kalau cukup. Kemudian saya mau menyampaikan lagi bahwasannya di sini saya hanya sebagai fasilitator yang hanya bisa menyelesaikan permasalahannya Kak Eca adalah Kak Eca sendiri. Itu ya Kak Eca, dipahami? Iya bisa. Dan juga Kak Eca juga jangan takut untuk bercerita ke saya karena di sini hanya ada kita berdua. Dan juga di proses konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan, yang mana yang tahu ceritanya itu hanya kita berdua aja. Jadi Kak Eca boleh cerita sebanyak mungkin, seterbuka mungkin, sepercaya mungkin pada saya. Seperti itu. Bisa dipahami? Iya bisa. Itu silakan Kak Eca mulai bercerita nih. Oke, jadi gini Kak, saya itu kan kebetulan saya sekarang tinggalnya sama orang tua angkat kan. Nah itu saya tuh tinggalnya tuh dari lahir sih sama orang tua angkat, karena memang ya kayak gitu lah ya Kak. Nah, Jadinya tuh kayak gimana? jadi kayak apa ya, saya tuh memang orang tua saya kandung itu memang dulunya tuh susah buat punya anak gitu loh. Terus akhirnya
punya nazar lah kalau emang suatu saat nanti dikasih rezeki lebih punya anak banyak, nah itu tuh mau dikasihkan ke orang yang membutuhkan. Karena ibu kandung saya tuh kayak ngerasa kayak dia juga pernah merasakan di posisi itu gitu loh, kesusahan gitu. Akhirnya ya itulah, pertamanya sudah ini kan apa punya anak kakak saya yang pertama itu, terus habis itu hamil lagi kan kakaknya yang kedua. Nah sebenarnya dari kakak kedua saya tuh sudah mau dikasihkan ke orang lain gitu loh sama ibu saya, cuma ibu saya tuh mikirnya kayak kasihan kakak saya yang pertama karena gak ada temennya kan, masih sama-sama kecil kan. Ya udah akhirnya ditunda lah, akhirnya terus ada lagi kan kakak saya ketiga. Nah yang kakak ke satu sama kedua saya itu kan cowok, nah terus kakak saya yang ketiga ini cewek gitu loh kak, jadi kayak ya mereka juga pengen punya anak cewek gitu, jadi gak jadi lagi dikasihkan ke orang. Dan akhirnya jadilah saya anak keempat, akhirnya saya yang dikasihkan ke orang yang tadi. Terus tapi ini kayak masih saudara gitu sih kak, apa namanya, orang tua saya itu masih tante saya lah, adiknya bapak kan. Nah jadi saya dikasihkan ke tante saya ini dari saya lain gitu. Terus kemudian Terus kayak ya apa ya kak, saya tuh merasa kalau semisal merasa dibohongi aja gitu loh, karena kan dari mereka kan nggak ada yang speak up sama sekali ke saya gitu kan. Dan saya tuh baru tahu itu benar-benar dibilangi sama mereka dengan jujur itu di umur saya yang ke 19 tahun, sedangkan saya sekarang masih 20 tahun, jadi kayak ya tahun lalu kayak gitu. Nah tapi dari dulu itu sebenarnya sudah banyak rumor-rumor sih kak, saya juga sudah pernah dengar-dengar, cuma kan maksudnya kayak apa ya, saya itu kan juga masih kecil juga, jadi saya nggak tahu itu berita hoax apa beneran, terus saya juga nggak tahu saya mau ngambil langkah apa gitu loh kak, apalagi saya masih kecil gitu kan. Akhirnya ya udah, akhirnya saya nunggu kejujuran dari mereka ini, dan akhirnya diungkaplah itu di umur saya yang ke 19 tahun. Saya tuh kayak ngerasa dibohongi aja selama berbelasan tahun kan itu kak, jadi kayak rasanya kayak kenapa sih kok mereka itu gak jujur aja dari awal gitu loh. Toh kalau jujur pun ya udah ya bakal biasa-biasa aja semuanya gitu loh, gak ada yang benar juga. Kan saya juga ibaratnya ya gak akan balik ke orang tua saya juga. berarti sampai sekarang Kak Eca ini masih tinggal bersama orang tua angkat Kak Eca, atau udah setelah dibilangin kalau Kak Eca ini bukan anaknya mereka nih, Kak Eca langsung tinggal sama orang tua kandung Kak Eca, atau Kak Eca tetap sama orang tua angkatnya Kak Eca? Ya saya masih sama orang tua angkat saya sih. Berarti masih sama tinggal sama yang angkat ya? Iya. Pada saat Kak Eca nih tiba-tiba nggak ada urusan kayak gitu, dibilangin kayak gitu, perasaan apa sih yang Kak Eca rasakan di saat itu? Ya kayak apa ya kak, kayak kecewa, tapi paling itu banget sih kayak biasanya saya hati karena saya merasa dibohong itu tadi juga, karena mereka nggak jujur aja gitu. Sakit hati karena pasti dalam diri Kak Eca banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya Kak Eca, kenapa kok nggak dari kecil sih dibilangin, kenapa kok gini, pasti kayak gitu ya. Iya kayak merasa kenapa nggak jujur dari dulu, terus habis itu kayak dari sekian banyak orang kenapa harus saya yang mengalami ini gitu loh kak, kayak ya merasa nggak adil aja gitu loh. Pastinya mungkin ya dari orang tua Kak Eca sendiri mungkin ada alasan lain kenapa Kak Eca kok harus dibilanginnya pada saat Kak Eca udah besar nih. Mungkin misal pada saat kecil kan mungkin Kak Eca kayak nggak bisa nerima itu, mungkin pada saat itu kayak gitu, dan Kak Eca ya nggak boleh kayak nyalain diri Kak Eca sendiri gitu loh, karena semua ini tuh udah takdir dari yang Maha Kuasa, dari Tuhan, seperti Kak Eca. Oke, berarti Kak Eca merasa sakit hatinya itu sampai sekarang atau kayak gimana? Apa masih kayak kenapa sih gitu? Iya ya masih sakit hati sampai sekarang sih kak, jadi kayak apa Kalau ya, ini kejadian apa Eca di omongin tiba-tiba kayak gitu tuh, apa yang Kak Eca rasain, nangis atau kayak gimana? ya sebenarnya ya kadang-kadang kalau misalnya memang lagi sedih aja, entah sedihnya itu tentang masalah yang lain gitu ya, kayak misalnya lagi capek banget gitu, ya semuanya tuh bakal nyambung di situ sih kak, jadi kayak merasa kayak gitu sih. Iya sih.
Saya paham apa yang Kak Eca rasakan. Baik, saya di sini akan sedikit membantu perasaan yang Kak Eca alami pada saat ini untuk tidak berpikir seperti itu terus ya Kak Eca, dengan salah satu teknik yang ada di konseling traumatik, yaitu teknik SFT, yaitu Spiritual Emotional Freedom Technique. Apakah Kak Eca sudah tahu atau pernah dengar nih teknik SFT? Belum pernah sih, belum pernah tahu ya. Saya bantu sedikit jelasin ya. Jadi teknik ini itu cara sederhana untuk membantu seseorang menenangkan pikiran dan perasaan dengan menggabungkan doa, kemudian kata-kata yang positif, dan ketukan-ketukan ringan pada beberapa titik yang ada di tubuh. Seperti itu Kak Eca. Apakah Kak Eca siap untuk melakukan ini? Iya, siap. Nah, di teknik ini tuh ada 3 tahap nih Kak Eca. Yang pertama itu ada tahap setup yang nantinya Kak Eca akan saya pandu untuk setup itu sama seperti kayak spiritual, kayak berdoa, memasrahkan diri kepada Tuhan. Nanti Kak Eca tangannya bisa ditaruh di dada, di bagian dari dada seperti itu. Kemudian yang kedua ada tune in, yang nantinya Kak Eca juga akan saya pandu pastinya untuk mengeluarkan unek-unek selama ini yang Kak Eca rasakan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tapping atau ketukan. Nanti ketukannya itu ada di bagian puncak kepala, kemudian alis bawah, kemudian samping mata, bawah mata, kemudian bawah hidung, dagu, dan juga dada. Itu nanti Kak Eca sendiri mau ngelakuin itu atau bisa saya bantu? Bisa dengan Kak Eca sendiri? Saya sendiri. Saya sendiri. Oke. Kita mulai di tahap yang pertama ya Kak Eca, yaitu setup. Kak Eca silakan merilekskan duduknya dulu nih Kak Eca. Kalau dirasa udah rileks, silakan tarik nafas 3 kali. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Oke, silakan Kak Eca boleh menutup matanya. Kemudian kedua jari tangan Kak Eca, jari tangan dan juga jari telunjuk silakan ditaruh di bagian dada yang nyeri, terasa nyeri, yang dirasa Kak Eca mungkin terasa nyeri, boleh dicari terlebih dahulu. Jika sudah boleh angkat kepala. Oke, sudah ya, siap ya Kak Eca. Silakan ikuti kata-kata saya ya. Ya Allah, Ya Allah, meskipun saya sedang merasa sakit hati, sedang merasa sakit hati, saya ikhlas menerima perasaan ini, dan saya pasrahkan semua padamu ya Allah. Ulangi lagi, ya Allah, meskipun saya sedang merasa sakit hati, saya ikhlas menerima perasaan ini, dan saya pasrahkan semua padamu ya Allah. Ulangi lagi, ya Allah, meskipun saya sedang merasa sakit hati, saya ikhlas menerima perasaan ini, dan saya pasrahkan semua padamu ya Allah. Oke, baik Kak Eca, bagus. Kemudian kita masuk ke tahap kedua. Silakan dirilekskan lagi. Tahap yang kedua yaitu tune-in. Kak Eca silakan mengeluarkan unek-unek yang ada pada diri Kak Eca. Silakan dikeluarkan secara pelan-pelan, dan bayangkan juga di depan Kak Eca sekarang ini ada keempat orang tua Kak Eca. Silakan Kak Eca. Saya tuh capek gitu loh, kayak kenapa harus saya gitu loh yang kayak merasa kayak gini gitu loh. Padahal saya kan punya kakak, tapi kayak rasanya tuh saya tuh kayak nggak punya kakak gitu loh. Padahal saya sebenarnya punya kakak. Kenapa kayak gak diucapin aja dari awal gitu loh. Terus saya juga pasti nerima, nggak mungkin saya nggak gitu. Kenapa saya harus bohong sih? Kan saya juga saya juga punya hati gitu loh Kak. Kak,
sudah dirasa cukup atau masih ada unek-unek, silakan Kak Eca ungkapkan sampai Kak Eca benar-benar udah puas, udah selesai dengan semua ini. Sudah? Oke. Kemudian kita ke tahap yang terakhir ya Kak Eca, yaitu tahap tapping atau ketukan di bagian tubuh, beberapa titik bagian tubuh. Yang pertama, silakan kedua jari Kak Eca sama seperti tadi berada di puncak kepala Kak Eca. Sudah, silakan coba diketuk-ketukan, apakah terasa nyeri atau tidak? Iya. Sudah. Baik, kalau sudah, silakan ikuti kata-kata saya ya Kak Eca. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Sekarang boleh pindah di bagian alis, bagian bawah matanya. Ya, seperti itu. Ikuti ucapan saya lagi ya Kak Eca. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Sekarang boleh pindah di samping mata, ikuti kata-kata saya lagi. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Boleh pindah di bagian bawah mata Kak Eca. Ulangi kata-kata saya lagi ya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Sekarang pindah di bagian hidungnya Kak Eca. Oke, ulangi lagi. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Pindah di bagian dagu Kak Eca. Ya, bagus. Ulangi kata-kata saya lagi. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Kemudian sekarang yang terakhir ada di dada Kak Eca. Boleh dadanya di sekarang ya seperti itu, bagus. Oke, ulangi kata-kata saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Oke, sudah Kak Eca. Kemudian Kak Eca boleh buka matanya pelan, secara pelan. Oke, bagus Kak Eca. Kak Eca udah menjalanin apa ya, tahap-tahap ini dengan baik. Gimana rasanya Kak Eca? Udah sedikit tenang atau gimana? Atau masih ya, kalau sakit hati mungkin masih akan tetap ada ya, tapi mungkin dari Kak Eca sendiri gimana? Ini kayak udah agak tenang ya Kak, agak relax aja. Dari Kak relax. Kalau misal mungkin Kak Eca ada permasalahan yang seperti itu lagi, mungkin Kak Eca bisa mencoba tahap ini atau teknik ini gitu ya Kak Eca. Boleh Kak Eca ini hubungin saya seperti itu. Dan saya benar-benar yang Kak Eca rasain, saya tahu apa yang Kak Eca rasain. Mungkin ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak Kak Eca itu tadi, dan saya yakin Kak Eca pasti bisa melewati hari-harinya Kak Eca ini dengan baik. Saya yakin seperti itu ya Kak Eca ya. Oke, jadi Kak Eca ini udah jauh lebih baik atau? Iya, sudah. Oke, kalau gitu apa ada yang ingin disampaikan lagi ke saya? Tidak ada. Waktunya juga udah cukup kok, sudah kan? Yes. Terima kasih ya Kak Eca udah berani atau mau menemui saya pada hari ini, mau menceritakan apa yang sedang Kak Eca rasain, dan saya juga sedikit membantu apa yang Kak Eca rasain. Iya, saya juga mau ucapin terima kasih ya Kak, karena sudah dibantu untuk yang keluarga. Oke, kalau itu saya
Ya, saya rolling dulu. Terima kasih Kak Eca. Ya. Hati-hati.